iddatihinna salasata quru. Ya. Perempuan yang ditalak itu menunggu masa iddahnya 3 kali quru. Nah, maka kata kar'un itu lafaz mustarak. Lafaz yang punya makna ganda, bisa haid, bisa tuhur. Nah, mazhab Hanafi memilih haid. Nah, kalau memilih haid itu masa iddahnya lebih panjang. Ya. Karena seseorang yang talak sunni itu kalau ditalak seketika istri dalam keadaan tuhur. Fatallikuhunna li'iddatihinna, ya. Nah, jadi kalau talak dilakukan pada saat haid itu disebut talak bid'i. Apalagi tuhur yang sudah dicampuri itu talak bid'i. Nah, jadi kalau ditalak pada waktu tuhur berarti itu belum dihitung. Tunggu dulu haid baru dihitung. Ya. Nah, sesudah itu baru tuhur, haid yang kedua, tuhur, haid yang ketiga, tuhur baru bisa dia melakukan. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i memilih tuhur. Nah, tuhur itu lebih singkat masa iddahnya. Nah, itu pilihan. Kemudian lafaz mustarak itu juga bisa bermakna begini. Lafaz-lafaz yang mutasyabihat. Nah, jadi umpamanya kata yadun. Yadun itu makna al-qarib, makna yang dekat itu kan ini. Yang ada jarinya, telapak tangannya, pergelangannya. Ya. Ini yadun. Tapi ketika yadun itu dihubungkan dengan Allah, yadullah fauqa aydihim, maka ulama khalaf al-mutaakhirin, ya sesudah sahabat, itu berpendapat harus ditakwil. Ya. Karena kalau kita artikan tangan itu gambarannya seperti ini, akan terjadi yang disebut dengan mumasalatuhu lil hawadis. Penyamaan Allah dengan makhluk yang baharu itu mustahil. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ditakwil. Nah, jadi tangan yadun itu dari makna al-qarib ini dia atau al-makna az-zahir dipindahkan kepada al-makna al-khafi yang tersembunyi atau al-ba'id. Apa itu? Al-qudrah. Nah, jadi kudrah itu kekuasaan. Tapi bisa juga diterima paham sahabat. Ya. Ulama salaf, bukan salafi ya. Salaf itu generasi sahabat. Itu memahami lafaz-lafaz itu tidak boleh ditakwil. Ya. Tangan, ya tangan. Tapi tidak sama seperti tangan kita. Bagaimana? Allah yang tahu. Nah, jadi jangan digambarkan tangan itu ada jarinya, ada kukunya. Nah, tidak ditakwil. Oke. Kemudian yang terakhir dalam memahami nas, makna zahir didahulukan dari takwil dalam bidang akidah. Ya. Kalau bisa makna zahirnya tidak ada masalah, ya. Tapi kalau bermasalah baru kita takwil. Nah, sedikit lagi. Ada 3 pokok manhaj tadi yang kemudian juga berkembang. Ada ijtihad bayani, ijtihad qiyasi atau ta'lili, ijtihad istislahi. Bayani itu menjelaskan nas-nas itu dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Seperti Al-Qur'anul Karim. Ya, ada kalimat perintah. Ya, amar, al-aslu fil amar lil wujub. Ada perintah larangan, al-aslu fin nahi lit tahrim. Nah, itu memahami teks-teks atau nas-nas itu dengan pendekatan tafsir, ya itu namanya pendekatan bayani. Qiyasi, ta'lili itu qiyas, ya analogi. Kemudian istislah ini pendekatan secara khusus berdasarkan kemaslahatan. Nah, yang terakhir ini Bapak dan Ibu, istislah ini itulah yang digunakan terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul pada saat COVID-19 dalam tata cara beribadah. Ini sebenarnya bahannya sudah saya kirim ke Pak Ketua. Ini bisa dilihat. Nah, yang terakhir contohnya itu ya, istislahi. Oke, inilah edaran PP tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat itu contoh metode istislahi. Nah, ini ada 11. Baik, saya kira demikian pengantar. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan bagi kita diskusi
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dr. Haji Nawir Yuslim yang telah memaparkan tentang masalah manhaj Tarjih Muhammadiyah. Saya yakin bahwa sudah ada pertambahan pemahaman kita tentang manhaj Tarjih Muhammadiyah ini. Jadi kalau ditanya misalnya perbedaan kita dengan Ormas NU atau Al-Wasliyah tentang paham agama, maka kita sudah bisa memberikan jawabannya ya, apa bedanya, kira-kira begitu. Tapi pertanyaan Bapak Ibu tentang masalah tarjih ini ya ditunda dulu, kita masukkan dulu ke materi yang kedua, yaitu paparan daripada Dr. Ali Imran Sinaga dengan materi bagaimana memaksimalkan dakwah Muhammadiyah khususnya di Karo. Kami sampaikan kepada Pak Dr. Ali Imran bahwa kita di Karo ini cabang yang aktif itu ada 2. Tertulis ada 6 cabang. 4 cabang lagi itu dulu rencana kita supaya ada koordinasi kita dengan daerah-daerah tersebut, namun sampai detik ini rupanya kita tidak punya kader di sana. Jadi yang aktif itu di 2 cabang, yaitu cabang Kabanjahe dan cabang Simpang 4. Itu dia. Dan gerakan dakwah kita ya alhamdulillah berjalan terus ya, berjalan terus, dan ada daerah-daerah yang di luar Muhammadiyah itu yang meminta kita untuk memberikan pembinaan. Ini gambaran sedikit tentang kondisi dakwah Muhammadiyah di Tanah Karo ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan paparan daripada Profesor Dr. Ali Imran Sinaga. Mudah-mudahan dengan paparan ini Asosiat sudah ya? sudah sedikit lagi ya. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita memaksimalkan dakwah kita. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan yang diberikan oleh Pak Ali Imran Sinaga. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kita muliakan Bapak Pimpinan Wilayah, Bapak Prof. Dr. Muslim MA, kemudian Bapak Ketua PDN Pak Erwin Tanjung, kemudian dan jajarannya Ibu PDA, PDA Karo ya, dengan jajarannya PCM, Ortom dan Kokam yang berbahagia. Saya mungkin mewakili tabligh barangkali. Kalau dengan Pak Nawir kami sudah selalu bersama ini. Waktu kuliah Jakarta juga sama gitu ya. Ketika beliau masuk S2, S3 ke Jakarta tahun 1995. Saya sedang S2. Lalu melanjut S3, beliau selesai dulu baru saya menyusul kemudian. Di UIN juga sama. Beliau di Master Sini Persardia Kaprodi. Sempat Kaprodi S2 PAI di UIN. Kemudian di UMS juga sama. Ngajar di UMSU. Saya pengelola mata kuliah Islam Muhammadiyahan. Jadi mata kuliah yang kita share di berbagai fakultas AIK itu adalah kita yang menangani semua, termasuk sidang-sidang kompli, termasuk Qiyam 1 hari 2 malam masuk baru yang kita asramakan sebelum Covid. Sekarang tinggal semuanya. Inilah yang saya coba ingin gambarkan Bapak Ibu. Materi kita hari ini adalah yang mungkin kita sebagaimana usulan surat dari Pak Edwi dari PDM, kita ingin masuk ke wilayah maksimalisasi dakwah Muhammadiyah. Saya kira kalau kata Islam maksimalisasi sudah bisa kita pahami bahwa itu adalah persoalan adanya alat ukur yang bisa kita jadikan apakah sudah maksimal atau belum.
Karena kalau tanpa alat ukur kita payah mengukur maksimal itu. Makanya hari kita coba, saya memberikan materi sebagaimana pengalaman sudah ikut Rakornas ya di Jogja, kemudian acara-acara tablik di Solo. Inilah hasil yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya dulu 2010-2015 itu sempat ya wakil ketua tablik, waktu itu Pak Kamal Fauzi ketuanya. Kemudian 2005-2010, 2010 dan 15 Tardih, balik lagi ke Tardih. Oh, iya. Kemudian sekarang balik lagi ke tablik. Turun-turun naik gimana kamar-kamar deh ya. Kamu dekat aja kamar. Tetap dalam payung wilayah. Saya coba hari ini memaparkan maksimalisasi dakwah Muhammadiyah. Saya kira tugas Mubalik itu cukup urgen dan sangat fundamental karena mereka adalah orang-orang mengajak, memanggil agar orang kembali kepada jalan Allah. Ini kan tugas Nabi sebenarnya. Salah satu tugas Nabi adalah tabligh. Jadi kalau tak ada Nabi, saya kira tak akan bisa ada distribusi amalan-amalan. Termasuk kita hari ini. Kalau tanpa Bapak di tabligh ditaruh ini, nggak sampai tuh pesan-pesan agama sama mereka semua. Salah satu khatib Jumat. Saya kira kalau nggak ada khatib, bisa nggak Jumat berlangsung? Nggak bisa. Kalau nggak ada Bilal, bisa kan mayat bisa terurus? Karena kadang-kadang pelaksanaan di kita kan beda-beda. Yang sana empat takbir, cuman kontennya beda-beda. Kalau Pak Prof itu masalah konten, saya masalah teknisnya, penyampaiannya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk ke wilayah ini. Jadi mengukur itu ada banyak macam cara, dari hasil muktamar, hasil musyawarah, wilayah, daerah, cabang daerah, dan hasil rakor majelis lagu sendiri. Inilah yang saya akan sampaikan pada Bapak Ibu agar ibu-ibu yang bapak-bapak yang sebagai balik paham betul. Memang tabligh ini bukan perkara mudah sebenarnya. Sesuai dengan edaran paparan dari pusat bahwa tabligh itu punya tugas 4 macam yang mereka laksanakan. Pertama, dakwah komunitas. Kedua, literasi dakwah digital. Keempat, tata kelola masjid dan kaos Mubalik. Inilah barangkali selama prodi kita harus tercapai ini. Dakwah komunitas. Ini Bapak Ibu mungkin ada bukunya. Kami sudah di-share dalam bentuk soft copy. Kalau nanti mau saya share juga. Itu di-share oleh pimpinan pusat tabligh. Dakwah komunitas, dakwah ada kelompok-kelompok. Kelompok atas, kelompok menengah, kelompok bawah, khusus marginal virtual. Kalau atas orang-orang yang punya duit, pengusaha, pejabat, politikus, itu jangan didiamkan Bapak Ibu. Mereka susah kemana mau buangkan uang itu. Kalau kita kan cari duit, mereka pening kepala mau buangkan duit. Kita tampung lah. Makanya nggak boleh jauhi orang seperti ini. Kita menasihati mereka, mereka juga butuh kemana mau zakat kami sampaikan. Kadang-kadang bikinnya buangnya tak kemana kan gitu kan? Jadi dia ke Singapura Pak, habis duit, pening dia. Dan kalau dia kita undang datang, jangan diamkan, kasih kata sambutan, dia bangga itu, walaupun 3-4 menit. Ada seorang anggota dewan, jangan diamkan kalau datang diundang mengaji, kasih sambutan beliau. Pancing. Kalau ada gas gitu kan, kakak mungkin anggota DPR gasnya 2000, di bawah, di atas lah itu. Nilai kita harapkan dia beribadah, kita juga menyalurkan ibadah mereka. Kalau nggak menengah, ya kita lah nih pegawai negeri yang ekonominya yang hidup memang ya, yang makan dapat jatah habis gitu ya, itu menengah. Inilah orang kita ini. Kemudian galangan bawah.
orang-orang yang hidup ekolen ya, ekonomi lemah, yang dibiarkan mereka ini, termasuk khusus orang-orang yang sering punya bikin kegiatan, misalnya motor gede motor gede, sepeda segala macam, itu komunitas. Itu kita masuk ke wilayah mereka juga dengan dakwah-dakwah kita, termasuk marginal, orang kepinggirkan, PSK ya, apalagi orang-orang yang seperti itulah di masyarakat dianggap terbuang, itu nggak boleh dibiarkan, termasuk virtual, dakwah melalui online. Ini sudah waktu kami 2015 itu diundang ke Jogja supaya ini dakwah komunitas digalakkan kembali. Muhammadiyah seringnya dakwah dengan orang Muhammadiyah terus, tak mau dakwah dengan orang Muhammadiyah, orang NU atau orang yang lain. Oke, kemudian literasi dakwah digital. Bapak Ibu, sekarang ini dakwah kitabah. Dulu lisan, sekarang kitabah. Apa kitabah? Digital. Maka dakwah Bapak Ibu harus punya konten-konten YouTube, TikTok. Jangan TikTok yang lain-lain, Bu. Bapak silakan ceramah, rekam video Bapak, lalu kemudian TikTok. Bisa TikTok, bisa YouTube ya, silakan. Karena ini menjangkau seluruh dunia. Nah, bila perlu di belakang layar ada gambar mataharinya. Karena gini, kalau kita hanya di Muhammadiyah terus ke takwa, ke panti asuhan, itu ada sekitar kita aja. Sekarang Bapak Ibu, ada ustadz kita yang di Menciri, Pak Darsono ya. Dia sekarang sedang stroke. Makanya beliau nggak lagi ceramah keluar. Sudarsono Pak? Sudarno. Dia lagi stroke, maka beliau ceramahnya melalui itu sekarang. Kalau sudah dapat subscribe jadi sampai ribuan, Bapak sudah dapat duit dari itu jutaan juga, apalagi kalau sampai 1, apa banyak. Jadi kita beralih ke sana, termasuk live stream, TikTok, WhatsApp. Inilah diminta literasi dakwah digital itu. Maka kalau bila perlu PDM, panggillah orang IT untuk ustaz-ustaz ini tahu buat membuat YouTube, buat TikTok. Inilah masa-masa digital itu. Makanya sekarang kok tahu kita ada berantem Amerika sama Rusia kan, paling nggak pernah sana gitu. Dari situ semua. Kok tahu kita ada orang bilang suara ajan kayak suara ini. Sana per detik tahu kita. Makanya di sini perlu ada literasi. Makanya saya mengharapkan PDM, PDA, tolong Bapak Ibu panggillah orang IT untuk mengajarkan, melatih, membalik kita untuk bisa buat YouTube dan TikTok. Ini literasi dakwah digital. Jadi jangan gatek. Mungkin bapak-bapak yang sudah 70 tahun, kami nggak bisa lagi Pak belajar YouTube. Ya, namanya belajar kan bisa, bahkan kita kan berhenti belajar ketika sudah yang lahat gitu kan. Bapak di rumah aja, rekam Bapak, ceramah Bapak selesai di sampai dunia. Kalau seandainya di subscribe macam apa ini? Subscribe ya. Subscribe. Saya kira Bapak sudah punya buangan yang mapan. Kita contoh Atta itu apa ya? Atta Linter. Itu hanya dengan YouTube sudah punya apa? Kemudian yang anak muda itu si Peki. Naki. Nah itu sudah jutaan itu apa dia? Miliaran itu gajinya. Makanya saya kira ini penting, ke depan hari ini harus ada follow up-nya. Untuk digital ini mari kita berikan kemampuan pelatihan kepada para balik mu'alifah untuk bisa bagaimana cara buat YouTube dan TikTok dalam konten agama. Tapi jangan yang lain Bu ya.
Di TikTok sangkanya gini-gini aja. Inilah konten agama, cerita hadis rasul segala macam. Yang penting orang. Tapi TikTok saya kira nggak ada gaji, Pak. Ada ya? Ada ya. Saya nggak tahu TikTok ada gaji atau tidak, tapi itulah. Ini literasi ini sudah dimainkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian tata kelola masjid. Ini juga penting Bapak Ibu. Masjid pusat dakwah. Pusat dakwah. Apa maksudnya? Seluruh kegiatan dakwah itu bermula dari masjid. Kalau bahasa kita manajemennya, planningnya, kemudian apalagi namanya evaluasinya tetap di masjid. Ini tugas mubalik, bahwa pimpinan pusat mengarahkan yang menjaga masjid adalah para mubalik, walaupun ada BKM di situ tanda kutip. Kemudian manajemen berbasis jemaah, masjid harus kita manage. Masjid tempat orang gembira, bukan suntuk. Maka masjid harus mengembirakan jemaah. Makanya kita harapkan masjid itu jangan selalu mengeluh kepada jemaah tentang kekurangan dana. Sekarang mau Jumat, dana tahun lalu, Jumat lalu sekian. Sekarang Bapak Ibu, saya contohkan dulu. Saya kan termasukin Pak Prof. Kami khatib di masjid Adam Malik di Tuntungan ya, Rumah Sakit Adam Malik. Itu 3 tahun terakhir mereka sudah punya kegembiraan kepada jemaah. Jadi orang kalau ke masjid nggak langsung sholat sunat, disuruh minum kopi dulu, kopi dan pisang. Saya tanya kenapa Pak Marahab kok ada pisang dengan kopi? Begini Ustaz, pengalaman kami kalau orang ke masjid itu langsung tidur. Apa kali tidur dia pasti. Kami ubah, minum kopi dulu. Tidur deh ya. Tidur, kasih pisang. Kenapa pisang? Mengganjal perut. Kenapa nggak roti? Kalau pisang orang makan paling banyak 3. Kalau kantongnya meleak itu loh. Maka terjadi seperti itu. Ketika saya khutbah di sana, orang datang minum kopi duduk cerita, kemudian makan pisang, lalu mereka wuduk, sholat sunat dan tidak ada mengantuk memang betul. Melotot semua minum kopi, lapar nggak ada lagi. Habis sholat dikasih nasi. Inilah sekarang Bapak Ibu manajemen masjid itu. Jadi orang kesana cepat-cepat masuk gara-gara mungkin mengharapkan itu Pak ya. Bagi orang mampu janganlah ya. Ya tamu boleh lah. Makanya masjid jangan jadikan tempat yang mengerikan, suntuk, tak nyaman. Jadi paling tidak setapannya harus ada gambaran. Orang ke sana sebelum duduk sudah ada minuman. Apa kopi di karo namanya Pak? Kopi apa namanya? Kopi karo. Kopi karo ya. Sediakan di sana orang-orang maaf cakap yang sedang ngojek tuh langsung singgah dia. Lalu habis sholat dia dikasih nasi. Tiap pengajian jangan lagi menganga terus jemaah. Kasihlah makanan minuman. Ini kadang-kadang Pak, dia mengaji, ngapain? Pikir mengaji, menganga terus kan? Menata dengan ada kopi, dengan ini mereka akan asyik dalam beribadah. Inilah manajemen masjid. Ada pustaka masjid. Saya kira pustaka ini penting terkait dengan tarjih. Harus ada buku-buku APT, fatwa agama, dan hukum tentunya. Sekarang sudah ada 8 jilid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Harus ada di masjid kita, termasuk orang Muhammadiyah. Jadi jemaah kalau lagi senggang antara tidak mengaji, antara maghrib dengan isya, mereka sudah baca buku ini. Saya kira ini pustaka masjid. Termasuk hal lain dengan misalnya orang disabilitas. Kita berpikir masjid itu untuk orang sehat aja, padahal ada orang sakit yang tak bisa berjalan, yang naik kereta, yang disorong, ada yang segala macam. Sediakanlah fasilitas mereka, bangku segala macam. Tempat duduk juga demikian. Ini manajemen. Termasuk mereka katakan jangan marahi anak ketika di masjid. Harus ada ramah anak kepada masjid. Jadi kadang-kadang anak-anak ribut di belakang udah dimarahin orang-orang di kanan. Pinggir kalian ribut saya di sini. Nah, tapi sudah datang lagi dia.
Boleh. Itu udah masa kita, Bapak kan dulu gitu, Pak. Bapak dulu waktu umur di Mataram Komisi kan ribut juga kan? Harus sadar juga kan? Udah masa mereka. Yang penting kita atur sapnya. Nah ini manajemen masjid adalah bagai pusat dakwah, kegembiraan, bukan menakutkan segala macam. Pendanaan. Saya kira ada masjid ini, kalau di masjid apa kemarin, masjid yang ada di Tuntungan Masjid Adam Malik, mereka mengatakan kami dana nol. Loh, dari mana dana untuk ini? Kami minta ke dokter-dokter kan. Oh iya, pantas lah. Dokter diminta berapa? 500 sekian kan? Kalau masjid lain ya nganas. Saya kira pandai-pandai kita untuk dana masjid, ya jangan sempat kadang curiga ada dana sampai 30 tapi nggak pernah keluar. Masyarakat berapa bunganya gitu kan? Bagi hasil. Jadi memang disebutkan anggaran masjid sekian, cuman kadang-kadang jemaah-jemaah yang mantan-mantan pengurus berpikir, oh enggak cari-cari yang 30 ini ya, curiga orang seperti itu. Kemudian kegiatan masjid perlu kita kelola. Inilah Bapak Ibu tugas mubalik. Yang keempat, maksud balik. Kami sudah berjalan ke daerah-daerah, termasuk Labusel, Lagura, termasuk Langkat, Binjai, Medan. Kami sudah membentuk pos balik, termasuk Asahan. Dibentuk SK langsung dari Ketua Majelis Tabligh. Kalau yang daerah, saya nggak tahu sudah ada nggak pos balik di daerah Karu. Belum Pak ya? Nah, sudah, ini harus terbentuk. Ya harus terbentuk ini. Sudah datang Ketua Majelis Tabligh. Ya, kalau minta SK kita berikan SK. Kemudian SK untuk yang cabang, itu daerah tabligh yang memberikan surat. Kemudian sampai ke ranting. Kalau di wilayah itu 13 minimal untuk balik. Terus ke bawah tergantung kepada kebutuhan. Nah kalau ini sudah tercapai, saya kira sudah ada pos balik. Jadi orang tabligh ini itu pagarnya ada pos balik. Jadi mereka yang berjalan menyampaikan informasi tapi sebagai pengendalinya. Kalau di wilayah itu Pak, maaf cakap, ini karena kemauan Pak Dalai ini ya. Jadi ketua kembali ke wilayah itu ada Pak Dalil Ahmad, mantan apa kita, ketua wilayah. Dan bersama unsurnya sudah berjalan. Bagaimana tiap sepekan sekali mereka mengadakan urun rembuk masalah tabligh. Kemudian peta dakwah Bapak Ibu. Sampai hari ini kami menanyakan kepada daerah-daerah, sudah ada peta dakwah di masing daerahnya. Apa peta dakwah itu? Tentang misalnya Pak Litan bilang berapa mubalik yang ada di Karu, apa pekerjaannya, apa profesinya, kemudian berapa masjid yang ada di Karu, kemudian panti asuhan, rumah sakit, itu harus ada data. Ada nggak pernah terdata orang sudah pernah meninggal tapi masih ada namanya gitu? Ada ya? Kalau di kepala desa banyak tuh. Sudah meninggal masih ada pesantunan. Nah ini harus ada data. Data di mana letak masjid, dan kemudian ada sekolah, berapa mubalighah, terus ada data peta dakwah. Kalau perlu Bapak sekalian, itu dibuat di Marcatab, di web. Saya kira daerah sudah, kemarin saya buka web Karu, nggak ada Pak ya? Nggak aktif lagi. Bagaimana ke depan, hidupan kembali. Saya melacak nama-nama pimpinan Karu cuma ada di wilayah, cuman di web Karu nggak ada. Yang penting harus ada web web yang ada di majelis atau di daerah. Kemudian sertifikasi dai. Kami menerima banyak masalah Bapak Ibu. Ada orang balik Muhammadiyah tapi kakinya di Salafi satu sisi, Muhammadiyah sisi yang lain. Dia hidup di Muhammadiyah tapi nggak mau hidup di Muhammadiyah. Banyak kita. Dia dipanggil ceramah di Muhammadiyah, tapi begitu ada acara kegiatan organisasi nggak datang dia.
tapi ada kartu Muhammadiyahnya. Paham Bapak ya? Paham ya? Maka kalau sertifikasi dai oleh Majelis Tabligh bahwa ini sudah pernah ikut pelatihan Mubalik Muhammadiyah dan sudah dijamin dia tidak punya ada hati ke lain hati, ya gitu. Apa namanya? Tidak mendua hati, ya. Saya maaf ini mungkin nanti ditanya kita nampak Pak Prof, apa beda Salafi dengan Muhammadiyah dalam konteks organisasi? Kita udah jelas ada ADRT-nya bahwa kita harus ikut pengajian tiap minggu. Kegiatan ibadah sudah jelas di APT. Tapi kan ada persoalan lain dengan mereka. Tapi ada orang-orang yang Muhammadiyah punya kartu, tapi dia sudah Salafi. Itu kan pernah kejadian di Ranting Mandailing yang ada di Medan, apa namanya, di cabang Bantan Kota Selamat, ya. Itu dulu anggota Muhammadiyah itu kemana semua? Yang ada orang-orang itu, tapi akhirnya dia dicuci otak dalam kutip, ikut Salafi, jadi imam lah dia. Ya kalau imam ya jadi berbeda jemaah itu. Makanya Bapak Ibu, ini kita minta perlu disisir kembali, didaur ulang kembali, mana mubalik yang memang benar-benar Muhammadiyah, mana mubalik yang mendua hati. Nah, ini perlu, karena ini sudah banyak keluhan di Medan, tolonglah Bapak kan Tabligh, tolong sampaikan ke daerah, jangan ada lagi mubalik Muhammadiyah yang mendua hati di mencintai, ya tanda kutip, yang lain. Kita kan hampir agak kesal gitu ya. Begitu kita mau ceramah dia pergi. Kita kan habis sholat dia langsung berangkat. Tapi di masjid kita juga dia. Karena mereka menganggap mereka bersama dengan Muhammadiyah. Tapi ketika mereka mengaji nggak mau. Sekarang nanti Pak Prof membedakan apa itu yang nuansa Muhammadiyah yang sudah jelas organisasinya, mana yang Salafi. Nah, ini kok sebalik. Jadi Bapak Ibu, akhirnya saya mencoba mengevaluasi PDM Karo kita ya. Tapi mudah-mudahan diberikan, mungkin salah Bapak Ibu. Kalau dalam di akademik ada evaluasi SWOT namanya. Ada strength kekuasaan, ada weakness kekurangan, ada strength tantangan, ada opportunity peluang. Yang saya lihat kekuatan di Karo ini ada destinasi wisata dan alam. Ya. Kemudian saya mencoba membuka web tahun 2006 Muhammadiyah di Karo itu cuma 396 orang tahun 2006. Apakah kemudian bertambah tidak saya nggak tahu. Kalau seandainya ada anak-anak lahir tahun 2006 sekarang udah umur berapa tuh Pak? 2022 umur 16 ya. Nah, itu ya kalau Bapak memproduk satu keluarga satu anak gitu. Bapak juga kan tambah itu kalinya ya. Kemudian kekurangan Islam di Karo yang saya tahu berdasarkan statistik tahun 2015 21% seluruhnya dari 300 sekian ribu yang beragama, tapi tahun 2015 ya 82.000 adalah Muslim. Jadi saya hitung hanya 21% dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan yang tak ada. Kemudian kekurangan tidak ada peta dakwah yang tersusun rapi, yang tertulis sehingga setiap ada acara-acara maka orang mubalik tidak tahu ini kekuatannya apa diperlukan. Kemudian tantangan ekonomi, prioritasnya ekonomi. Saya pernah membaca waktu disampaikan oleh Prof. Ketua MUI dulu apa Ablasyah, dia pernah bilang di Karo ini ekonomi nomor 1, agama nomor sekian. Jadi bisa dia kalau ada bantuan dari MUI dia Islam, nanti setelah nggak ada bantuan balik. Nah, ini apa seperti ini, mudah-mudahan adiknya seperti itu. Kemudian masalah alam dan bahasa, lalu peluang adalah bagaimana kita kuatkan kader Muhammadiyah dengan selalu ada pengajian-pengajian per minggunya, per ahadnya, kemudian sosialisasi Muhammadiyah termasuklah dismu Bapak Ibu.
Saya nggak tahu sudah ada semua yang ada di Karo. Lagi nunggu SK lagi. Oleh bos kaya. Mudah-mudahan sampai ke ranting ada. Inilah dana-dana itu terkumpul. Jadi kalau dakwah kita minta sama mereka itu. Kalau pusat gitu Bapak Ibu. Para balik selalu menganjurkan kepada jemaahnya berzakat fitrahlah ke lajismu. Banyak ratusan juta terkumpul. Begitu balik punya ada kegiatan, minta, nggak mungkin gak dikasih. Nah kemudian insya Allah dipercepatlah Pak, Ya. supaya semua hadir di tanah Karo kita ini. Sekian demikian Bapak Ibu, sekedar paparan terkait dengan materi saya. Mudah-mudahan diskusi menjadi berharga, jadi masukan kita semua. Terima kasih kembali kepada Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Ali Imran Sinaga MAG